seolah-olah Galang ini bisa menangkap jelas seluruh kegiatan yang ada di dalam mimpinya. Oke, seluruh momen ya. Apalagi sama ini. Detail sekali. Sampai ketika si Tina ini di tengah jalan dalam mimpinya itu nyuruh dia berhenti. Stop. Oke. Sambil nunjuk satu rumah. Oke. Dan tidak disangka dalam mimpi itu ada orang yang keluar dari rumah itu yang tidak lain adalah pelaku penyerangan itu. Ya, kembali lagi di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata, bro. Oke, ada cerita apa ini, Kakak Mamat? Jadi ini salah satu cerita yang dikirimkan ke direct message di Instagram. Asli loh. Kirim-kirim tok gak di follow gitu. Follow dong Instagramnya. Follow Instagram. Kalau mau ngirim cerita jangan ngirim cerita aja, tapi juga di follow dong. Betul. Follow guys. Follow. Kan kalau di follow bisa tahu gitu loh. Jatuhnya ke message yang tidak terdeteksi ini. Requested message. Iya. Ini dari siapa Kakak Bob yang mengirimkan cerita yang akan kita bawakan malam ini? Dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Oke. Jadi saya harus berpikir keras untuk mencari nama samaran. Terima kasih loh bro. Sebut saja namanya Galang. Oke. Galang. Ya, ini kalau saya lihat dari akunnya sih dia udah berumur ya. Oke. Udah berumur. Kepala 3 lebih. Oh lebih. Oke. Sambil ngerokok dulu sebelum cerita biar enak. Oke. Jadi ada apa nih sama si Galang? Galang ini menceritakan kejadian yang cukup unik ya. Ini serem sih sebenarnya. Ada seremnya, ada ininya. Oke. Dia menceritakan tentang kekasihnya. Oh, kekasihnya. Ya, kekasihnya dulu katanya. Waduh, dulu. Karena kejadian ini menimpa kekasihnya. Oh. Sebenarnya menimpa dirinya, cuman ini di ceritanya ini ada sangkut pautnya dengan kekasihnya. Oke. Dan dia juga sebenarnya ini kejadian juga tidak mengenakan juga sebenarnya. Makanya dia harus, Mas tolong untuk nama-nama tokoh ini saya sudah siapkan. Tapi saya juga karena dia nyebutnya aku kan saya harus mencari nama buat dia. Yang ya namanya juga buat keamanan privasi kali ya. Iya, kalau dia ceritanya sih menyebutnya ini sudah pakai nama bukan sebenarnya di ceritanya dia, cuman karena dia nyebut aku di ceritanya kan akhirnya saya harus menceritakan ulang dan harus mengganti namanya. Tapi tidak apa-apa karena Jenggotan akan membawakan dengan oke. Semoga ya. Ini Semoga soalnya ceritanya cukup panjang. Saya harus bisa karena ceritanya cukup panjang, jadi saya harus bisa merangkum ceritanya ini dengan enak lah, dengan pas ya. Betul sekali. Nah, diceritakan ada dua sahabat, yakni Tina dan Jojo. Tina dan Jojo. Ya, nggak tahu lah. Dua sahabat ini kebetulan Jojo ini cewek, nggak tahu mungkin namanya siapa, Josephine atau siapa, sama Tina. Dua sahabat ini mereka berteman dari SMP, bersahabat lama sampai lulus kuliah. Nah, kebetulan pas si Jojo ini kan memang termasuk dari keluarga yang berada, sehingga pada waktu kuliah itu Jojo itu berpisah dari sahabatnya karena Jojo harus berkuliah ke luar negeri. Keren. Singkat cerita, si Jojo ini lulus kuliah.
dan bekerja. Saking lamanya nggak bertemu sahabatnya, dia menghubungi dan berminat untuk bertemu sama si Tina ini. Akhirnya disepakatilah hari untuk bertemu. Tina yuk ketemu yuk. Kita kafe yang dulu tempat kita nongkrong itu masih nggak ya? Oh masih buka kok. Ya udah kita ketemu di sana aja ya. Okay. Ntar sembari nunggu hari libur. Oke, di setelah akhirnya ada hari libur. Kebetulan mungkin hari Minggu ya. Ya. Hari Minggu akhirnya pagi sore itu si Tina meminta Galang untuk mengantar ke kafe. Oke. Tempat yang sudah disepakati sama Jojo tadi. Karena nggak enak, akhirnya ya udahlah nanti aku nongkrongnya ke tempat nongkronganku yang biasa aja, kamu saya antar. Nanti kalau pulang tak jemput. Oke. Akhirnya singkat cerita Sinta sama Jojo itu kan bukan Tina sama Jojo. Tina dan Jojo. Tina dan Jojo ini akhirnya ngobrol melepas rindu di kafe. Wah, nostalgia cerita masa-masa dulu. Ternyata dari kegiatan mereka bernostalgia di kafe itu, dari kejauhan itu sebenarnya mereka sepertinya sudah diintai sama seseorang. Kok bisa? Nah, ini nanti kesimpulannya ada di belakang. Oke, I see. Sepertinya seperti itu. Ya ini kan ceritanya dia ya, ceritanya kan. Singkat cerita, pertemuan berakhir. Si Tina itu bermaksud, zaman itu kan masih zamannya ponsel lulit itu kan, ya kan. Belum ada WhatsApp, belum apa. Waduh, tidak. Belum ada WhatsApp, belum ada ini. Bermaksud menelpon agar dijemput. Namun Jojo ini menawarkan untuk mengantarkan Tina. Udahlah, aku ada sopir, kamu tak antarkan. Kamu aja saya antarkan ke tempat tongkrongan cowok kamu aja, gimana? Oh gitu ya, nggak apa-apa malah. Memang sultan ya Jojo ini sepertinya punya sopir. Punya. Ya, makanya bro kuliah ke luar negeri. Dan ceritanya memang gitu. Ternyata disinilah awal mulanya, sehingga kemungkinan si Galang ini bercerita kalau ternyata mereka pada waktu nongkrong atau sepulang nongkrong itu mereka sedang diintai. Oke. Nah, kesimpulannya. Begitu mobil sampai di tempat tongkrongan, Tina nelpon Galang, aku di depan nih diantarin sama si ini. Akhirnya dengan begitu Galang akhirnya nyamperin ke depan dong. Oke. Iya kan? Ya. Nyamperin Tina ke depan. Begitu Tina turun dari mobil di pinggir jalan kan pasti. Turun, ada 2 orang berboncengan naik motor. Tiba-tiba salah satu dari orang itu menghampiri Tina sama Galang dengan kondisi pintu yang belum ditutup tuh. Pintu mobil ya? Iya kan, baru turun kejadiannya cepat banget. Itu ternyata si Tina itu diserang sama orang itu dengan menggunakan sajam. Seketika Tina ambruk. Sorry, ini tadi nggak disebutin daerah mana ya? Waduh, ini serem. Waduh. Seketika ambruk dan langsung kabur. Panik dong. Si Galang juga nggak sempat bereaksi sempat bereaksi apa-apa kan? Karena begitu turun, langsung diserang, jedes. Ambruk, panik dong. Seketika si Jojo pun ikut panik. Ya kan? Cuman bisa teriak, jambret. Ya. Tapi ada kehilangan dari Tinanya, maksudnya apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pure hanya nyerang aja. Hanya nyerang aja. Begitu. Cuman si Galang masih ingat mukanya. Loh, orang yang nikem tadi. Jadi kejadiannya, dia kan nyamperin. Iya. Turun nih, buka pintu. Iya.
belum sempat pamit ke Jojo, belum sempat nutup pintu, tiba-tiba datang dari belakang dengan menggunakan mama, langsung nyerang, langsung kabur. Oke. Otomatis kan mau nolongin itu sudah belum sempat nolongin kan udah. Iya. Kejadian otomatis nggak berpikir ngejar yang itu kan, nyelamatin yang Iya, yang enggak, tapi anehnya kepada Anda yang melakukan kejahatan itu enggak menutup muka gitu. Tolong Anda lebih profesional lagi sebenarnya. Pakai topeng ninja atau apa gitu. Tahu lagi lah. Kok kamu malah menyarankan? Enggak. Oke, silakan dilanjut. Ya, makanya itu. Seketika kabur. Akhirnya Galang langsung mengangkat Tina masuk ke dalam mobil lagi. Seketika Jojo pun panik meminta sopir langsung mengantarkan ke rumah sakit. Namun naas, sayang sungguh disayang, ternyata akhirnya Tina meninggal di rumah sakit. Sehingga pasti ada laporan polisi dong. Iya. Laporlah polisi datang, otopsi, melakukan penyidikan, keterangan-keterangan didapatkan dan tidak membuahkan hasil. Kok bisa ya? Dan motif tidak terungkap di situ. Kenapa? Ya kan? Apa tahun segitu belum ada, nggak bisa teknologi yang CCTV. Iya. Emang sekarang, Bro. Masih pakai belum ada WhatsApp, belum ada apa. serem banget sih. Kejadian itu berarti HP itu belum ada kameranya. Oke. Iya kan? Iya. Zaman itu. Singkat cerita, dari hasil penyidikan polisi kemudian didapatkan sketsa wajah pelaku dari keterangannya si Galang. Okay. Karena dia mengingat wajahnya kan. Oke. Makanya saya masih ingat pembunuhnya itu. Akhirnya ditetapkanlah DPO berdasarkan sketsa wajah yang dari keterangannya si Galang. Terpukul dong kekasihnya meninggal. Jojo pun terpukul dong, sahabatnya yang udah lama nggak ketemu diantarin pulang, ternyata malah ada kejadian seperti itu. Singkat cerita singkat waktu, akhirnya sekitar kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan kira-kira. Polisi belum juga membuahkan hasil dari pencarian itu. Hingga pada suatu kejadian, di suatu malam, si Galang tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu sama Tina. Dalam mimpinya dia merasa Tina itu baik-baik saja dan tampak nyata. Seolah-olah nyata. Jadi karena mungkin dia rasa rindunya, apa sampai ke bawah mimpi. Si Tina itu seperti perilakunya pada saat di kehidupannya dulu. Ayo jalan-jalan yuk, jalan. Muter. Seolah-olah Galang ini bisa menangkap jelas seluruh kegiatan yang ada di dalam mimpinya. Seluruh momen ya. Apalagi sama ini. Detail sekali. Sampai ketika si Tina ini di tengah jalan dalam mimpinya itu nyuruh dia berhenti. Stop. Sambil nunjuk satu rumah. Dan tidak disangka dalam mimpi itu ada orang yang keluar dari rumah itu yang tidak lain adalah pelaku penyerangan itu. Seketika apa yang dilakukan Galang? Galang terbangun dari situ. Shock dong dia. Dia seolah-olah bingung. Dia ingat kejadian malam yang sebelumnya itu masih mengganggu itu, dia keinget flashback lagi. Apalagi kejadiannya di depan mata. Iya. Dia inget banget di dalam mimpinya orang yang itu tuh yang nyerang itu muncul di mimpinya juga sampai dia ngerasa kesal.
Tapi Galang ini dia punya pikiran yang lain. Apa maksud mimpiku ya? Dia ambil kertas, ambil pulpen, dia catat ulang apa yang ada di mimpinya, seluruh kegiatan yang sama pacarnya itu almarhum, ditulis lagi sampai ingat dia harus masuk ke gang yang mana, alamatnya di mana, sampai rumahnya, sampai nomor rumahnya dia itu ingat gitu. Seketika itu dia datang ke kantor polisi, bro. Dia menyampaikan dan gimana Pak, sudah ada hasil apa? Saya itu mimpi Pak. Ini saya tulis, saya masih gemetar, saya takut dan lain-lain. Otomatis polisi berpikir dong. Berpikirnya terbalik. Jangan-jangan memang si Galang ini malah merencanakan pembunuhan itu. Salah satu dari mereka. Iya. Bisa jadi. Apa mungkin kita katakan? Oke lah, kita ini pasti pikirannya tuh. Tapi karena menentukan sebuah petunjuk dari sebuah mimpi itu kayak nggak masuk akal. Iya, nggak logis aja. Soalnya dia nabi ya, bukan nabi juga. Ya, akhirnya polisi menindaklanjuti. Oke lah, membuktikan. Bener nggak ini? Akhirnya rombongan beberapa polisi sama Galang. Berpikirnya kenapa Galang diajak? Bukan masalah hanya menindaklanjuti cerita dan alamat yang diberikan, tapi dia juga diajak. Ternyata memang Galang itu benar-benar nggak tahu kalau jalan yang ditulis itu ternyata beneran. Ada beneran? Iya. Dan anehnya, ternyata yang ditulis dia itu bukan di kota yang sama, bro. Maksudnya gimana tuh? Rombongan itu bergerak sampai ke luar kota. Udah beda kota lagi. Galang nggak pernah tahu detail kota di situ seperti apa. Berdasarkan apa yang dia tulis saja. Dia mencari. Kalaupun mau tanya namanya siapa juga nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Seketika mobil itu berhenti di depan rumah yang dimaksud, Galang itu tercengang. Rumah yang ada di mimpinya itu benar-benar ada di situ. Anjir. Sama persis ya, sama persis yang ada di mimpinya. Anjir. Tim dari kepolisian dan juga Galang di situ menunggu. Dan yang tidak disangka, tiba-tiba ada seseorang keluar dari rumah sambil nenteng cangkir kopi, keluar dari rumah, dan itu benar-benar pelaku penyerangan itu. Sesuai deskripsi dan gambaran itu. Gambaran. Dia shock, menganga bener-bener orang itu. Dan seketika itu respon, Pak, itu beneran Pak orangnya Pak yang nyerang Pak, sesuai yang saya ceritakan, yang di sketch saya itu orangnya Pak, itu orangnya Pak, itu orangnya Pak. Tangkep Pak, tangkep Pak, tangkep Pak. Lalu apa yang terjadi? Polisi langsung bergerak. Semacam ketangkep basah ya? Iya, nggak ketangkep basah, benar-benar ditangkep. Akhirnya singkat cerita tertangkap. Dari situlah akhirnya terkuak motifnya. Nah ini penasaran ya. Terkuak motifnya. Jadi ceritanya pelaku ini memang dibayar untuk mencelakai. Namun sebenarnya targetnya adalah Jojo, bukan Tina. Dari situlah terkuak penyidikan. Dan ternyata di situ adalah pembunuhan berencana yang memang sudah direncanakan untuk Jojo. Oleh pesaing bisnis dari ayahnya si Jojo. Memang kejam sih kalau bisnis. Dari situlah nggak nyangka ternyata yang harusnya diserang itu adalah Jojo. Karena ingat kan kejadian itu cepat. Begitu turun dari mobil, pelaku langsung nyerang. Mungkin dikira yang turun dari mobil adalah Jojo.
namun ternyata salah. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kan tadi waktu si Jojo dan si Tina nongkrong kan ada yang ngawasin. Ya. Mereka Dari situlah. Oh, berarti ya mereka itu berarti ya. Iya. Yang Dari diintai. situlah I see. si Galang berita kayaknya sudah diintai deh di awal deh. Oke, iya. Di belakang ini baru beneran. Berarti Galang bercerita kalau sepertinya pas nongkrong itu udah diintai atau pas pulang mereka sudah diikuti. Oke. Iya. Disitulah. Serem loh bro. Pelakunya ketangkep gara-gara mimpi dari itu. Serem dan mukjizat kali ya. Kayak aneh aja gitu kayak. Iya. Didatengin di mimpi terus dikasih petunjuk. Iya. Anjir. Dari situlah polisi yakin ternyata Galang bukanlah ini. Percaya nggak percaya. Ternyata pelaku ini setelah diinterogasi melakukan penyelidikan barulah terkuak Ketahuan, motifnya. Ternyata Galang memang tidak ada sangkut pautnya dari kejadian itu. Ya. Makanya dia bisa bercerita. Ya saya sebut Galang saja ya. Saya nggak enak takutnya nanti kan terjadi peperangan rumah tangga, itu kan pacarnya. Sekarang Galang juga sudah menikah pasti punya anak ya. Iya, bener. Sampai cerita itu masih terbawa loh di hidupnya dia. Iya. Ya enggak? Ya mungkin semacam trauma ya kecil atau besar pasti trauma juga karena Iyalah. ya namanya ada seseorang yang disayang dieksekusi gitu aja di depan muka tuh kayak Gila sih. anjir. Ya begitulah. Serem, Terima kasih serem, loh. serem. Thank you pada Jangan Galang. lupa ya, Bro Galang. Oke. Di follow dong. Jangan Di-follow. ngirim cerita doang, Bro. Aduh. Follow, Tapi nggak apa-apa. ya. Makasih. Buat yang lain selain Galang juga di follow aja. Di-follow. Kalau mau kirim langsung aja DM ke official@akalkreatifclub.id ya. dan juga Dan juga di Instagram bisa juga DM langsung ke jenggotan_podcast. Benar. Ya. Terima kasih loh Pak Produser sudah ditemanin. Ya. Sebuah jenggoters mania. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Yap. Ciao. Dadah.